Assalamualaikum Dusana. Apa kabar Dusana Kasadonya? Kali ini pastinya kita akan kembali membahas seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos seputar Minangkabau. Sejarah orang Minangkabau di daerah Merangin tak terlepas dari peran tokoh Cinduamato. Daerah Merangin dari dulu merupakan perebutan tiga kekuatan besar. Ini disebabkan aset kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang terutama emas. Dalam sejarahnya, daerah Merangin pernah diklaim Sriwijaya sebagai wilayahnya. Daerah ini juga merupakan daerah perantauan orang Minangkabau dan Kerinci. Setelah Jambi ditata kembali oleh Putri Pinangmasa, maka daerah ini menjadi wilayah Kesultanan Jambi. Kini kita lihat bagaimana peran orang Minang dalam mempertahankan wilayahnya. Yang pertama, Minangkabau mengaku saudara dengan Kerinci. Sebagian orang Kerinci berasal dari serampas Sungai Tenang. Otomatis Merangin Barat adalah sekutu Minangkabau. Yang kedua, orang Minangkabau memasuki wilayah Tabir Hulu, menempatkan adat penghulu dan nenek mamak dengan menegakkan suku Jambak, Sikumbang, Cianiago, dan Melayu. Otomatis huluan Tabir Barat menjadi daerah sekutu Minangkabau. Yang ketiga, menurunkan Putri Salero Pinangmasa ke hilir Sungai Batanghari dan memecah ke wilayah Sriwijaya menjadi kesultanan lain yakni Melayu Jambi yang merupakan anak keturunan Pagaruyung. Wilayah Jambi dijadikan daerah berdaulat sendiri yang berpihak kepada Minangkabau. Dan yang keempat, membuat perantauan Kerinci hingga ke hilir Merangin dan Tabir sebagai benteng terhadap serangan Sriwijaya. Ini adalah strategi klasik yang canggih, sehingga dalam perjalanan sejarah Minangkabau memang tak pernah terancam oleh Sriwijaya. Saat Melayu dicoba ditaklukkan Majapahit, siasat yang paling jitu adalah mengirim Dara Petak dan Dara Jingga ke Majapahit untuk mencegah perang. Dua wanita ini menurunkan Raden Kalagemen, Raja Majapahit kedua, dan Aji Mantrolot, Aditya Warman alias Arya Damar. Yang keduanya menjadi penguasa di Jawa dan Melayu. Kemenangan ini sama sekali tanpa perang atau pedang. Dari uraian artikel itu, kita dapat mengambil satu hal yang penting untuk kita sadari mengenai keberadaan Jambi atau Merangin ini. Yang pertama, wilayah Merangin terdapat tiga kekuasaan yang saling berebut pengaruh, yaitu kekuasaan Kerajaan Pagaruyung, kemudian kekuasaan Kerajaan Melayu Jambi, dan kemudian kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Mengenai Kerajaan Melayu Jambi, di artikel ini sendiri tersebut sebagai anak keturunan Pagaruyung. Dari kenyataan ini kita dapat berkata bahwa Kerajaan Melayu, khususnya di dalam ini Kerajaan Melayu Jambi, merupakan kerajaan berpelat Minangkabau karena berleluhur ke Pagaruyung. Kemudian mengenai Kerajaan Sriwijaya, menurut apa yang tertulis pada Prasasti Kedukaan Bukit, Dapuntayang yang merupakan Raja Kerajaan Sriwijaya datang dan berasal dari Minangkabau. Hal ini ditegaskan pada baris keempat pada Prasasti Kedukaan Bukit. Dari kenyataan ini pula akhirnya kita dapat berkata bahwa Kerajaan Sriwijaya juga merupakan kerajaan berpelat Minangkabau. Kesimpulannya, praktis kala itu di Jambi terdapat tiga kerajaan yang saling bersaing, berebut pengaruh di Jambi. Namun tiga kerajaan tersebut sama-sama berurat, berakar kepada Keminangkabauan, yaitu Kerajaan Pagaruyung sendiri, kemudian Kerajaan Melayu Jambi, dan terakhir Kerajaan Sriwijaya. Hal lain yang juga penting untuk ditelaah adalah bahwa kerajaan atau orang-orang Minangkabau mempunyai kesaktiannya sendiri untuk membendung kekuasaan Sriwijaya, sehingga Sriwijaya yang kuat kala itu tidak dapat menguasai Darek Minangkabau, dan juga telah berhasil membebaskan Jambi dari aneksasi Sriwijaya. Selamanya lah bahwa Darek Minangkabau atau yang biasa disebut Kerajaan Pagaruyung tidak pernah takluk kepada Sriwijaya, walaupun Sriwijaya tersebut merupakan kerajaan berpelat Minangkabau juga.
Jadi sekian saja informasi singkat yang dapat kami bagikan tentang hubungan sakral Minangkabau dan Jambi. Semoga bermanfaat dan konten ini bisa menjadi perbandingan bagi kita semua untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi, tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap kita semua bisa lebih bijak dan selektif dalam menerima informasi.